Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai ayat 22, di bawah judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepadamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan dan meninggalkan sejarah, adalah semboyan yang diucapkan oleh Presiden Soekarno. Soekarno menegaskan bahwa sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya, dan selalu belajar dan belajar dari sejarahnya. Dari sejarah kita akan diingatkan siapa kita dahulu. Dan dari sejarah dan melalui sejarah akan membuat kita termotivasi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Saudaraku, apa yang dikatakan Soekarno untuk tidak melupakan sejarah, juga dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus dalam nats khotbah kita pada saat ini. Di ayat 11 sampai ayat 12 jelas dikatakan, karena itu ingatlah, dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Ingatlah, dahulu kamu tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dan ingatlah bahwa waktu itu kamu tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Paulus mau mengatakan bahwa jemaat Efesus non-Yahudi yang dulunya memiliki status kafir, yang dulunya memiliki status penyembah berhala, orang-orang tidak bermoral, hidup tanpa Allah,
tidak layak menerima janji-janji Allah dan bahkan tidak memiliki pengharapan. Namun sekarang kondisi mereka berbalik 180 derajat saat mereka ada di dalam Yesus. Darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah antara non-Yahudi dengan Allah, antara non-Yahudi dengan orang Yahudi, antara non-Yahudi dan orang Yahudi pun kemudian mempunyai status yang sama di dalam Yesus, yaitu sebagai anggota keluarga Allah. Sekali lagi saya katakan, orang non-Yahudi dan orang Yahudi pun kemudian mempunyai status yang sama di dalam Yesus, yaitu sebagai anggota keluarga Allah. Mau Yahudi atau non-Yahudi, mau yang bersunat atau tidak bersunat, mau kewargaan Israel atau tidak kewargaan Israel, sudah sama-sama disebut sebagai anak-anak Allah, sudah sama-sama disebut sebagai manusia baru. Sehingga sama halnya dengan orang Yahudi, orang non-Yahudi sudah memiliki pengharapan dan mereka juga layak untuk menerima warisan janji-janji Allah. Di sini kita melihat orang yang sangat malang itu akhirnya beruntung ketika mereka sekarang hidup di dalam Kristus Yesus. Paulus menggambarkan, dulu kamu jauh, namun sekarang kamu dekat. Karena pengorbanan darah Yesuslah yang menjadikan kita semua dekat dengan Tuhan kita. Saudaraku, awal dari dituliskannya surat Paulus ini kepada jemaat di Efesus adalah karena ketika itu di tengah-tengah jemaat Efesus terjadi perseteruan serta perselisihan. Ada dua kelompok dalam jemaat itu. Dua golongan berbeda ras ini berada di dalam satu jemaat. Satu kelompok Yahudi dan satu lagi kelompok non-Yahudi. Ada banyak perbedaan-perbedaan dari keduanya. Dan yang paling menonjol adalah dalam benak orang-orang Yahudi di zaman itu telah tertanam sebuah konsep bahwa mereka adalah umat yang kudus, umat pilihan Allah, sehingga sangat-sangat sulit bagi mereka untuk menerima orang luar atau non-Yahudi untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Adalah sesuatu yang najis jika orang Yahudi masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Kalaupun orang Yahudi bersedia menerima orang non-Yahudi, tentu harus dengan syarat mereka harus mau mengikuti tata cara Yahudi seperti sunat dan hukum-hukum lainnya. Kalau orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi, maka keluarga orang Yahudi itu bukan mengadakan pesta pernikahan, tetapi apa? Keluarganya mengadakan upacara pemakaman karena dianggap sudah mati. Non-Yahudi boleh beribadah di bait Allah di Yerusalem, tetapi ada sebuah tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan jika ada non-Yahudi yang melanggar ataupun melewati tembok pemisah itu, maka akan dihukum mati. Luar biasa, saudaraku. Selain itu juga pada umumnya, orang Yahudi begitu bangga dengan tanda-tanda lahiriah mereka. Mereka merendahkan orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Orang Yahudi menganggap Allah hanya mengasihi orang Israel saja. Di luar Israel tidak ada pengharapan. Di luar Israel tidak ada keselamatan. Kebanggaan diri seperti itulah yang menjadi penyebab terjadinya tembok pemisah satu dengan yang lainnya. Namun sekarang, berkat kematian dan kebangkitan Yesus untuk semua orang, baik bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi, dapat menyembah Allah dengan bebas di dalam iman percaya kepadanya. Tidak ada lagi tembok pemisah. Tidak ada lagi kelompok yang diistimewakan daripada kelompok yang lain. Keduanya setara di mata Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya milik satu bangsa saja, tetapi keselamatan itu universal, milik semua bangsa,
milik semua orang yang percaya dan yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, benar, sekarang kita tidak hidup di zaman jemaat Efesus. Benar, sekarang kita tidak hidup menurut hukum-hukum Musa. Tetapi harus kita akui, di zaman ini kita juga masih terjebak dengan masalah yang sama dengan orang Yahudi dan non-Yahudi ketika itu. Kita masih terjebak dengan masalah yang sama. Bukan hanya kepada orang-orang yang berbeda agama, budaya, ras, dan lain sebagainya dengan kita. Tetapi di gereja pun kita masih terjebak dengan masalah yang sama. Virus-virus superioritas yang menguasai orang Yahudi ketika itu masih ada saja di dalam gereja saat ini. Merasa paling hebat, paling pintar, paling benar, paling suci, dan paling lainnya. Ikon hatanado, na ikon saud. Dan kemudian ia menganggap orang-orang lain di sekitarnya itu lebih rendah, lebih buruk, lebih di bawah daripada dia. Sehingga tidak jarang kita menemukan kelompok-kelompok di dalam gereja yang merasa lebih hebat daripada kelompok lainnya. Semakin bertambah punguan, justru semakin bertambah pula perselisihan. Tidak jarang kita juga menemukan perpecahan pasca periodisasi kepemimpinan ataupun kepengurusan. Merasa akulah yang layak, kamilah yang paling baik, selain dari kami tidak ada yang layak. Dan masih banyak lagi kasus-kasus perselisihan karena perbedaan. Oleh karena itu, ajakan tema minggu kita saat ini yaitu kesatuan dan damai dalam Tuhan. Menjadi ajakan yang harus kita lakukan secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ingatlah, darah Kristus telah meruntuhkan tembok-tembok pemisah itu. Jangan kita bangun kembali karena kesombongan kita. Di dalam Kristus kita adalah sama menjadi bait kudusnya. Ingatlah sejarah kita bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan. Semuanya itu hanya karena anugerah Allah. Jangan ada kesombongan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perbedaan jangan kita jadikan sebagai tembok pemisah. Tetapi mari kita melihat perbedaan itu sebagai keragaman yang memperkaya, bahkan kekuatan untuk saling melengkapi. Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kalaupun berbeda-beda, kalaupun lain warna, lain latar belakang, lain selera, namun bisa saling menerima. Dan yang terakhir, kesatuan itu diibaratkan seperti bangunan. Kokohnya sebuah bangunan ditentukan oleh pondasi atau landasan yang benar. Kalau kita menginginkan kesatuan yang kuat dan tidak hanya sementara, apakah itu dalam kesatuan keluarga, gereja, punguan marga, persautaan, kantor, punguan apapun itu, maka mari kita jadikan Kristus menjadi pondasi dan dasar dari kesatuan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Berkatilah ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukannya serta menghidupinya setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin.